Anwar itu benar-benar kerasa kalau badannya ini ditarik oleh sesuatu. Dan begitu Anwar ini coba buka mata, yang dilihat Anwar itu cuman ada cahaya merah yang menyala, ada dua. Jadi begitu Anwar ini semakin ngelihat, ini benar-benar sosok tinggi besar hitam, dan warna merah ini adalah mata dari sosok ini. War, itu di sumur itu ada yang nunggu. Sosok tinggi besar, hitam, gondoruo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Siti. Siti menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami di sekitaran tahun 2017 di Cirebon ketika Siti dan suami ngontrak satu rumah. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, untuk Sobat Kembara yang sedang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Siti. Siti ini kebetulan seorang ibu rumah tangga, dan kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2017 di Cirebon. Jadi waktu itu Siti ini sempat tinggal di satu rumah kontrakan. Siti dan suami sudah tinggal di sana ini selama 7 tahun. Karena lokasinya yang juga dekat dengan lokasi pabrik dari suaminya. Jadi suami Siti ini kerja di pabrik. Tapi di tahun itu ternyata pemilik kontrakan ini memutuskan untuk merenovasi rumah. Jadi mau nggak mau penghuni kontrakan ini disuruh pindah semua. Nah, waktu itulah Siti ini kemudian langsung cari satu kontrakan rumah. Dia dan suami ini nemu satu rumah, yang rumahnya ini nggak terlalu besar. Jadi di depan ini rumah pemiliknya, dan kontrakan ini ada di belakang rumah pemilik. Jadi ada satu rombong bakso di depan, yang kebetulan pemilik rumah kontrakan ini juga pedagang bakso. Nah, di samping rumah, di samping sebelah kiri itu ada jalan kecil yang kira-kira cuma cukup untuk satu sepeda motor lah. Jadi untuk memasuki rumah kontrakan itu harus melewati jalan kecil itu. Dan begitu Siti masuk, tuan rumah ini namanya Mbak Wi, dia mempersilahkan masuk. Begitu Siti itu ngelihat ada ruangan kosong di situ. Dan ada satu kamar. Jadi toilet itu ada di luar. Toilet ini dipakai oleh pemilik rumah, juga nantinya digunakan untuk Siti. Nah, begitu pemilik kontrakan ini menyebutkan, Mbak Siti, di pojok itu ada sumur yang sudah ditutup sama suamiku, ditutup dengan bangunan semen. Jadi kalau anak kecil, anaknya Mbak Siti nggak akan bisa ngangkat karena berat banget itu. Jadi nggak ada masalah. Tapi nanti minta tolong jangan dibuka, soalnya baunya nggak enak gitu. Nah, pemilik rumah cuma menjelaskan itu ke Siti dan suami. Pada akhirnya mereka pun tinggal di sana. Siti dan suami ini nggak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Tapi ternyata begitu menempati rumah kontrakan ini, Siti dan suami mulai merasa banyak sekali kejadian aneh. Nah, kejadian pertama waktu itu, begitu mereka tidur di sana, di malam kedua mereka tidur di sana itu, karena Siti ini tidur di dalam kamar dan suaminya Siti yang namanya Anwar ini tidur di depan. Jadi Anwar itu tidur persis di balik pintu, dan di samping
Anwar tidur itu ada perabotan-perabotan dapur lah, pokoknya semua ngumpul di situ. Nah, begitu Anwar ini tidur, di tengah malam Anwar itu dengar ada suara anak kecil yang nangis. Jadi ada anak kecil laki-laki. Awalnya Anwar ini bangun, dikira anaknya si Rendra. Nah, begitu dicek di kamar, ternyata Rendra ini tidur lelap. Mulailah dibangunkan ya, istrinya itu, "Dek, ada suara anak nangis, itu siapa?" "Nggak tahu, Mas." Akhirnya cobalah si Anwar ini buka pintu, dia keluar. Ternyata begitu di luar, Anwar ini nggak lagi mendengar suara anak kecil nangis. "Ah, Mas, mungkin aku dengar-dengar aja mungkin." Masuklah lagi Anwar. Begitu masuk mau melanjutkan tidur, dengar lagi ada suara anak kecil nangis, kayak samar-samar jauh gitu. Keluarlah lagi Anwar ini, keluar. Begitu keluar, suara anak kecil ini nggak lagi terdengar. Lah disitulah Anwar ini sudah mulai ngerasa aneh. Dia tidur lagi. Ternyata 2 hari kemudian, begitu Anwar ini tidur, kejadian yang sama terulang. Mereka ini dengar suara anak kecil nangis. Dan yang pertama dengar itu si Siti. Jadi tiba-tiba Siti itu keluar dari kamar dan bangunin suaminya, "Mas, kok dengar ada suara anak kecil nangis ya?" "Loh iya, ini kok suara kayak beberapa hari yang lalu." Keluarlah lagi mereka. Begitu keluar rumah dilihat kondisi kampung ini benar-benar sepi. Dan nggak ada suara tangisan anak-anak kecil nangis. Mereka masuk ke kamar lagi, ternyata begitu masuk di rumah, mereka dengar lagi. Nah, ini yang membuat mereka aneh. Kenapa anak kecil nangis ini selalu didengar suaranya begitu mereka ada di rumah. Tapi begitu mereka keluar rumah, mereka ini nggak lagi dengar suara anak nangis itu. Nah, beberapa hari kemudian, ternyata Anwar ini juga mengalami satu kejadian yang menurut Anwar itu benar-benar menyeramkan. Jadi waktu itu si Anwar ini tidur, seperti biasa tidur, dan antara sadar dan nggak sadar, kayak benar-benar Anwar ini badannya ditarik oleh sesuatu, sampai benar-benar Anwar itu terseret. Sampai beberapa saat itu Anwar ini bangun, ternyata nggak ada siapapun, dan Anwar itu benar-benar keseret karena bantal Anwar itu agak jauh posisinya. Nah, Anwar pun kembali, dia mikir, mungkin ini aku ngigau, terus mungkin aku pindah badan ke sini. Anwar pun coba tidur lagi, ternyata antara sadar dan nggak sadar, Anwar itu benar-benar kerasa kalau badannya ini ditarik oleh sesuatu. Dan begitu Anwar ini coba buka mata, yang dilihat Anwar itu cuman ada cahaya merah yang menyala, ada 2. Jadi begitu Anwar ini semakin ngelihat, ini benar-benar sosok tinggi besar hitam, dan warna merah ini adalah mata dari sosok ini. Begitu Anwar ini buka mata, benar-benar Anwar ini ngerasa keseret. Jadi badannya ini benar-benar keseret, dan sampai-sampai dia ini pindah tempat. Nah, dari situlah Anwar ini bangun dan langsung bangunin istrinya. Dek, ini aku mengalami satu yang aneh bener ini. Aku ditarik sesuatu. Ditarik apa? Wis pokoknya ada sosok tinggi besar hitam yang narik aku. Gitu. Nah, besoknya mereka pun langsung bilang ke pemilik rumah yang namanya Mbak Wi itu. Dia bilang semua kejadian itu diceritakan, mulai dari suara anak kecil yang nangis, terus badan Anwar itu diseret. Tapi waktu itu pemilik rumah menjelaskan kalau nggak pernah ada kejadian apapun selama ada orang yang ngontrak di belakang itu, nggak pernah ada cerita seperti itu. Jadi bisa jadi mungkin Mas Anwar sama Mbak Siti ini mungkin ngigau atau mungkin dengar-dengar sesuatu gitu. Nah, akhirnya karena dikasih tahu seperti itu, Anwar dan Siti ini ya sudahlah, mungkin memang benar seperti itulah. Nah, ternyata beberapa hari setelah itu menjelang maghrib, waktu itu Siti ini mandi karena toilet ini ada di depan yang digunakan untuk pemilik rumah juga pakai toilet yang sama. Siti masuk ke kamar mandi. Sebelum mandi itu Siti ini buang air besar. Nah, pas waktu buang air besar itu ada yang ngedor pintu, brak. Lah kaget, Siti itu kaget sampai bilang, "Ya Mbak Wi, sebentar Mbak Wi," karena dikira ini Mbak Wi. Nah, Siti pun diem, nggak seberapa lama gedor pintu lagi, brak. "Ya Mbak Wi, sebentar Mbak Wi ya." Karena Siti ini sungkan, ini pemilik rumah yang gedor-gedor pintu, cepet-cepetan lah Siti, cepet-cepetan. Begitu keluar dari toilet, Siti langsung menuju ke kamar, ke rumah Mbak Wi itu. Ternyata begitu Siti ini ke rumah Mbak Wi, dilihat Mbak Wi itu lagi jahit baju.
Lah Siti tanya, Mbak Wi, mau pakai toilet? Aku sudah selesai. Lo enggak kok dek, lo tadi yang Mbak Wi yang gedor-gedor pintu. Lo enggak, wong aku dari tadi ini jahit kok di sini, jahit baju dari tadi belum selesai. Lo tadi Mbak Wi nggak dengar ada yang gedor-gedor pintu toilet? Enggak itu dek, kenapa memangnya? 2 kali Mbak aku digedor-gedor pintu, tak kira itu Mbak Wi. Lo enggak, aku dari tadi di sini jahit. Mungkin kamu dengar-dengar, mungkin dek, mungkin ada orang jualan yang gedor-gedor barangnya mungkin. Oh ya sudah Mbak, kalau gitu. Siti pun balik ke rumah, dan begitu di dalam rumah Siti itu terus mikir, ini kejadian ini benar-benar aneh. Padahal Siti itu dengar benar-benar ada yang gedor pintu. Tapi ketika dipastikan, waktu itu Siti ini benar-benar ngelihat Mbak Wi itu dengan banyaknya jahitan baju yang nggak mungkin dia itu bohong waktu itu. Lah, akhirnya ketika suami Siti ini datang, ceritalah Siti tentang kejadian yang dialami di toilet itu. Ternyata beberapa hari kemudian ada kejadian yang benar-benar membuat mereka itu benar-benar merasa mereka ini sudah nggak nyaman lagi tinggal di situ. Jadi pada waktu itu Siti dan anaknya yang umur 2 tahun itu sudah tidur lebih dulu. Karena Anwar ini lembur malam itu, dia pulang agak terlambat. Sekitar jam setengah 12 malam, Anwar ini pulang seperti biasa. Dia masukkan motornya. Begitu masuk ke jalan sempit itu, Anwar ini kaget. Karena di situ ngelihat anaknya ini tidur persis di depan pintu. Nah, otomatis Anwar ini langsung naruh sepeda motornya. Dia marah ke istrinya kan. Begitu dilihat ini, anak kok tidur di sini, langsung diangkat. Begitu pintu ini dibuka, ternyata pintu ini dalam posisi terkunci. Lah otomatis Anwar ini gedor-gedor, dek, buka dek, buka dek. Nah, begitu Siti ini buka pintu, kaget. Loh, kok sama Rendra mas? Bingung dia itu, kamu itu gimana? Rendra itu tidur di depan pintu. Kamu itu ya opo kamu itu? Nah, waktu itu Siti ini juga bingung loh mas. Aku tuh tidur sama Rendra dari tadi. Dari jam 9 habis nonton TV aku tidur. Sudah, Rendra itu benar-benar sudah tidur ada di sebelahku. Lah ini kok tiba-tiba ada di depan pintu, gimana? Anwar itu tanya seperti itu. Ya nggak tahu, mas tahu sendiri kan, pintu itu dalam keadaan terkunci. Jadi aku tuh juga bingung. Lah akhirnya mereka itu tenangkan diri. Mereka pun duduk di rumah. Dia bingung, dek, ini sebenarnya ada apa ya dek? Lah Siti itu juga bingung. Ya nggak tahu mas. Aku tuh bener-bener tidur sama Rendra. Habis nonton TV, anak itu tidur persis di sampingku. Lah kok tiba-tiba ada di luar rumah, aku ini juga nggak tahu. Kalau Mas Anwar nggak lihat, ya mungkin sampai pagi aku nggak tahu kalau si Rendra tidur di luar. Disitulah si Anwar ini mikir. Nggak seberapa lama, Anwar ini ngubungi salah satu temannya yang ada di pabrik, yang kebetulan dia ini punya satu kemampuan. Nah, datanglah temannya ini datang ke sana. Dia coba lihat situasi, ternyata si temannya ini bilang, War, itu di sumur itu ada yang nunggu. Sosok tinggi besar, hitam, gondoruo. Itu yang jahil sama ini. Nah dari situ Anwar ini bilang, terus gimana, kamu nggak bisa ngusir? Wah, itu si Mbak Raksosi ini tuh War. Susah itu diusir, dia itu jahat. Pokoknya ginilah, kalau memang kamu memang nggak kerasan, sudahlah pindah aja dari sini. Udah nggak bisa diusir, udah lama tinggal di situ. Kata temennya seperti itu. Akhirnya mikir lagi Anwar ini, diskusi sama istrinya itu, mereka memutuskan untuk mau pindah kontrakan rumah sambil nyari lah mereka. Ya, jadi sambil mereka ini nyari kontrakan lain, Anwar dan Siti ini tetap tinggal di situ. Pada malam itu ketika Anwar ini tidur, tiba-tiba Anwar ini dengar kayak ada suara. Nah, begitu Anwar ini bangun ngelihat ini suara apa, ternyata ada semen yang nutup sumur itu tiba-tiba goyang sendiri, kayak seolah-olah ada yang dorong dari bawah. Nah Anwar itu otomatis kaget, loh, nggak mungkin ini, nggak mungkin, karena bangunan semen ini, yang di semen itu benar-benar tebal dan nggak mungkin bisa terdorong dari bawah. Dan yang bikin Anwar itu kaget, ini kenapa kok bisa goyang sendiri? Di atas semenan itu ada helm-helm yang ditaruh di sana, bener-bener goyang, kelodak. Nah Anwar langsung bangunin istrinya, dek, coba lihat dek, coba lihat. Begitu Siti ini lihat, ternyata bener-bener goyang. Nah dari situlah mereka lari keluar, dibawalah anaknya itu bangunin Mbak Wi yang pemilik rumah itu, Mbak Wi, yang
semenan yang ada di atas sumur itu kok goyang sendiri ya. Lah nggak lama kemudian suami Mbak Wi ini bangun. Kenapa mas? Itu Pak, kami ini ngelihat semen yang ada di atas sumur itu goyang sendiri. Masa mas? Mereka pun sama-sama lihat. Ternyata memang helm yang ada di atas sumur itu berantakan semua. Jadi seolah-olah kayak baru ada yang gerakkan. Tapi begitu Mbak Wi dan suaminya ini datang ngelihat sendiri, suasana itu sepi kembali. Jadi nggak gerak seperti yang dilihat Siti sebelumnya. Dari situlah coba ditenangkan. Ya mungkin ada binatang atau apa. Ya nggak mungkin ada binatang dari sumur Pak. Oh ya sudah, besok tak benerin lagi, besok tak bongkar, tak lihat di dalam ada apa. Mungkin ada binatang atau apa gitu. Ya sudah, mereka pun tidur. Ternyata begitu mereka tidur ini, terutama si Anwar, karena tidur nggak jauh dari sumur itu, Anwar itu ngerasa kayak ada semacam kecipak-kecipak air dari dalam sumur itu. Kecipak. Kayak binatang, tapi nggak mungkin. Kalau tikus atau semacamnya, otomatis cipratan air itu atau kecipak air itu sangat suaranya sangat rendah. Tapi ini benar-benar kayak suatu gelombang yang besar. Jadi kecepak. Kayak benar-benar ada orang yang tenggelam di situ. Nah Anwar ini benar-benar terganggu karena suara itu. Dia langsung berdiri, dia lihat terus, dan suara ini terus bersuara seperti itu dari dalam sumur. Kecepak. Dibangunin lagi istrinya. Dek, coba kamu ke sini. Begitu Siti keluar, Siti ini juga dengar dari dalam sumur itu benar-benar kayak ada suara kecipak air dari dalam sumur itu. Lah, saat itulah mereka ini sudah nggak bisa tidur lagi sampai pagi hari. Anwar pun berangkat ke pabrik, dia kerja. Dan ada satu kejadian waktu itu yang benar-benar membuat mereka itu benar-benar langsung memutuskan untuk pindah dari rumah kontrakan itu. Jadi di hari itu Anwar ini bilang ke Siti, Dek, aku nanti lembur. Kalau nanti kamu takut, kamu main aja ke rumah Mbak Wi di depan. Jadi mungkin aku sekitar jam 11 malam. Lah Siti awalnya agak takut juga. Tapi Siti ini coba berpikir positif. Akhirnya malam itu sekitar jam 9 malam, tiba-tiba suaminya ini datang, Anwar ini datang. Dok. Begitu dibukakan, loh, kok sudah pulang mas? Nah si Anwar ini diem. Dia langsung masuk ke kamar, dia langsung lepas baju. Nah, nggak lama setelah itu, si Anwar ini langsung ngajak Siti ini untuk berhubungan suami istri. Ditariklah Siti itu. Nah, awalnya Siti ini nggak curiga. Tapi yang membuat Siti ini bingung, kok jam segini udah pulang, katanya mau lembur. Akhirnya dilayanilah oleh Siti. Mereka berhubungan suami istri seperti biasa, dan nggak lama setelah itu, Siti pun mandi. Siti keluar menuju ke toilet yang ada di luar itu. Siti mandi, selesai mandi, Siti pun masuk lagi ke rumah. Ternyata pada saat itu suaminya ini sudah nggak ada, Anwar ini sudah nggak ada lagi di rumah. Nah waktu itu Siti cuman mikir, oh mungkin ke warung kopi beli rokok atau sesuatu lah. Mikirnya tetap seperti itu. Ditunggulah kok lama, sampai jam 10 malam juga belum kembali. Dicobalah ditelepon oleh Siti. Loh mas, kok belum balik? Beli rokok apa beli nasi goreng? Lah waktu itulah Anwar ini bilang, loh kamu itu gimana sudah? Aku masih di pabrik, masih kerja. Lah waktu itulah Siti ini langsung merinding, benar-benar merinding. Ya sudah mas, kamu cepetan pulang ya, cepetan pulang. Ditutup lah itu. Siti ini langsung benar-benar gemetaran badannya. Terus tadi itu siapa yang tiba-tiba pulang, dia minta berhubungan suami istri, yang wajahnya persis seperti suaminya. Dan gak lama setelah itu jam 11 malam, si Anwar ini pulang. Dia tanya, kamu kenapa kok pucat gitu dek? Lah disitulah Siti ini cerita tentang kejadian yang dialami. Ada sosok laki-laki yang datang mirip dengan Anwar. Dikira itu memang Anwar. Dan waktu itu dia minta berhubungan suami istri. Lah disitulah Anwar ini bilang, waduh benar-benar ini gondrowo jahil ini. Udah dek, mau nggak mau besok, bisa nggak bisa, secepatnya kita pindah dari sini. Udah gak beres ini. Akhirnya mereka pun besok ini langsung mengemasi barang-barangnya. Dan mereka cari kontrakan seadanya. Mau cocok atau enggak, mereka mau cari lebih dulu. Yang penting pindah dulu dari rumah kontrakan ini. Keesokan harinya mereka pun langsung berkemas. Dia pamit ke sang tuan rumah. Dia pamit kalau sudah nggak kuat lagi tinggal di sana. Padahal sisa kontrakan rumah ini masih sekitar 7 bulan. Nah, karena mereka ini sudah berpikir yang udah nggak sanggup lagi dengan gangguan-gangguan semacam itu, akhirnya mereka nggak bilang apapun ke Mbak Wiwi ini. Sudah Mbak, kami mau pindah, nggak kerasan, banyak gangguan Mbak. Lah Mbak Wiwi yang waktu itu sudah benar-benar agak malu juga.
Ya sudahlah, kalau memang gitu saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Iya mbak, mereka waktu itu sewa satu mobil pickup. Waktu itu Anwar ini ada di belakang naik sepeda motor. Jadi Siti ada di mobil pickup sama si sopir. Jadi waktu itu ada yang nyapa Anwar. Loh, Mas Anwar mau pindah? Oh iya pak. Anwar pun turun dari motor, dia bilang, loh kenapa kok nggak bilang-bilang mau pindah? Jadi tetangga ini, tetangga yang biasa ngopi sama Anwar di malam hari, dia ceritalah Anwar, sebenarnya itu banyak gangguan pak, begitu kami ngontrak di sana itu. Padahal kami itu sudah ngontrak rumah 7 tahun, pernah kami ngontrak rumah 7 tahun itu nggak pernah ngalami kejadian aneh. Tapi nggak tahu, begitu kami ngontrak di rumah itu, hampir tiap malam itu selalu ada kejadian-kejadian aneh. Jadi waktu itu ada bapak-bapak ini cerita ke Anwar, Mas Anwar, berhubung sampean ini sudah mau pindah, tak ceritain tentang sejarah rumah itu. Jadi di rumah kontrakan yang ditempati Mas Anwar itu, 5 tahun yang lalu itu ada satu keluarga, suami istri dan satu orang anak, umurnya 5 tahun. Nah di pojok itu ada sumur. Waktu itu sumur ini memang sudah nggak dipakai, tapi cuma ditutup sama kayu-kayu yang ditumpuk. Nah nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba waktu itu keluarga ini mengetahui kalau anaknya ini tenggelam di sumur. Mereka taunya sore hari, nggak tahu tenggelamnya sejak kapan. Yang jelas bapak dan ibunya ini sibuk dengan kesibukan masing-masing. Bapaknya ini kerja dan si istrinya ini ibu rumah tangga, tapi nggak tahu mungkin sibuk karena beliau ini juga jualan nasi. Jadi mereka ini baru tahu kalau anaknya masuk di sumur itu sore harinya dan sudah jadi mayat. Nah setelah kejadian itulah sumur ini ditutup pakai semen. Nah setelah kejadian itu nggak ada lagi yang ngontrak. Pernah juga ada yang ngontrak bujangan, dia ini kerja di pabrik, tapi nggak seberapa lama dia ini nggak kerasan. Barulah yang setelah itu Mas Anwar sama istrinya ini yang ngontrak di situ. Nah kabarnya Mas, di sana ini yang penunggunya itu gondoruo. Gondoruo inilah yang suka jahil. Lah di situ Anwar ini semakin yakin, wah ya benar berarti. Temannya juga berkata kalau yang jaga di sana gondoruo. Bapak-bapak ini yang sudah lama tinggal di situ juga bilang kalau penunggunya gondoruo. Nah setelah kejadian itu pun Anwar bilang, iya pak, saya juga dikasih tahu sama teman, pernah ngelihat juga yang di sana yang jaga ini gondoruo. Ya sudah pak, terima kasih infonya. Yang penting keluarga kami ini selamat, nggak sampai ada yang hilang satu apapun. Saya pamit, saya mau pindah kalau gitu. Ya Mas Anwar, terima kasih, semoga sukses selalu. Siap Pak, terima kasih ya Pak. Pamitlah mereka. Jadi di jalan itu Anwar itu sambil mikir, pantesan pemilik rumah Mbak W ini kalau ditanya sesuatu tentang keanehan-keanehan seperti suara anak kecil nangis, pemilik rumah ini selalu seolah-olah mengalihkan pembicaraan. Dan apalagi pernah ada satu tragedi di situ, makanya pemilik rumah ini nggak pernah ngomong satu hal apapun pada Anwar dan Siti. Nah kejadian itulah yang diceritakan oleh Siti, pernah terjadi di satu daerah di Cirebon. Kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 2017. Jadi semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman semua, bisa diambil hikmah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.